memang selalu ada dua belief itu. Ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Mau yang mana gitu kan? Kita pilih. Karena kita masterinya ya kita yang menentukan. Mau yang ini saya gitu kan. Gitu. Oke. Oke, sampai yang keyakinan yang memberdayakan itu yang lebih dominan nantinya. Gitu. Mantap. Memang tidak bisa dipungkiri makasih Mbak Vivi. Ya teman-teman juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa tiap orang mentalnya beda-beda tergantung dari pola asuh ya dari dulu itu tuh. Jadi ketika dulu sering disalah-salahkan, memang untuk bisa belief yang memberdayakan itu tidak mudah bagi dia karena dia sering dilemahkan. Gitu. So kalau begitu gimana caranya? Ya memang perlu ada repetisi yang diulang-ulang. Jika Anda ada yang merasa seperti itu, enggak kok, itu cuma pilihan. Ya, Anda sedang terfokus kepada hal-hal yang membuat Anda itu jadi lemah. Ya. Tapi sadari bahwa itu hanya pengkondisian. Anda sadari itu hanya pengkondisian. Anda bukan seperti itu. So kalau begitu Anda bangun sampai Anda punya kepercayaan yang lebih bahwa Anda tuh mampu dan lain sebagainya. Ya buktinya kan Anda sedang mengalahkan 150 juta sel sperma sehingga Anda menang gitu ya, sehingga Anda jadi manusia. Itu kan persaingan kompetitif yang paling awal tuh ya untuk menuju sel telur tuh. Anda jadi manusia itu kan itu 150 juta pesaing tuh ya ketika menuju sel telur itu. Dan Anda yang hidup tuh Anda gitu. Jadi manusia itu aja Anda sudah dianugerahkan mental pemenang. Ya, menang dari mana? Menang untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Pasti akan dilewati, akan menang. Udah punya basic modalnya udah kuat gitu. Tapi ketika di kemudian hari pola asuh, pola didik mulai muncul yang melemahkan sehingga yang tadinya Anda seorang the winner, Anda merasa jadi a loser. Ya. Nah, the loser itu yang palsu. Itu pengkondisian. Enggak kok. Ya. Jadi, jadilah Anda balik lagi menjadi diri Anda sendiri. Jika Anda merasa the loser, itu yang diri Anda yang palsu. Tinggalkan itu dan Anda balik menjadi Anda yang the winner. Dalam apapun tantangan hidupnya, itu Anda pasti bisa dilewati. Ya, gitu. Dan di dimensi apa yang dikatakan ini perlu dijaga ya. Jadi kalau memang misalnya Anda lagi bukan gagal, oke, lagi nggak berhasil nih gitu kan, saya akan lakukan lagi. Ya, kali ini saya pasti gitu kan dengan izinnya gitu kan, pasti bisa. Ya, kalau belum sempurna lagi, saya akan sempurnakan lagi. Jadi punya determinasi yang kuat di situ untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini ya. Pemenang tuh dalam menghadapi tantangan. Bukan yang kok gini ya, kok gini lagi. Nah, itu the loser tuh gitu kan. Diri Anda yang palsu tuh, gitu ya. Diri Anda yang dulu dikondisikan, dilemahkan, ya. Suka disalah-salahkan, tidak didengarkan pendapatnya, sering diabaikan oleh mungkin orang tuanya atau gurunya atau teman-temannya. Pengkondisian kan itu, pengkondisian kan. Tulis sadar itu pengkondisian. Anda terkondisikan di situ. Tapi itu Anda bukan yang sebenarnya. Gitu. Baliklah ke diri sejati Anda sebagai pemenang gitu. Jadi ini perlu dijaga juga ya, apa yang dikatakan tuh adalah sesuai dengan apa yang Anda mau. Kalau memang sukses, katakanlah kesuksesan itu terus-menerus. Ya, jadi misalnya nih pasti sukses, pasti jalan, pasti sukses gitu. Meskipun Anda lagi nggak berhasil, ada cobaan ini, cobaan itu, lakukan lagi, pasti sukses. Selalu ada itu, pasti sukses. Bukan, gagal lagi sih. Nah, ketika Anda bicara lagi berulang-ulang, gagal lagi, itu nanti hati-hati, Anda masuk ke belief system nantinya di situ. Ya, jadi zero malahan di situ. Jadi, selalu katakan, kalaupun lagi nggak berhasil, lakukan lagi, saya lakukan lagi, pasti berhasil kali ini. Belum lagi, oke, terus saja gitu. Lakukan lagi, pasti sukses kali ini, terus saja. Pasti ada momennya, terus saja. Pintar-pintar Anda mengolah kata untuk mendukung apa yang
Anda mau capai, yang sesuai, ya. Kan kalau doanya pengen sukses, tapi yang dikatakan setiap harinya tentang kegagalan, tentang kekurangan diri kita, kekurangan orang lain gitu kan, nggak cocok, ya, nggak selaras. Ya, ketika selaras tuh kayak tadi metronom, ketika selaras semuanya jadi peluang-peluang, networking, kesempatan-kesempatan yang lain itu seolah-olah lagi menyertai Anda, tek tok gitu. Kayak kayak jadi selaras mendukung, semuanya mendukung. Tak 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 tak. Jadi kayak ada synchronize gitu. Ya, tak pas gitu. Pak 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 gitu ya. Nah, itu selaras soalnya. Tapi ketika itu tidak terjadi, masih aut-autan di sininya, dan Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengabulkan doa-doa kita, ya sudah, bergejolak aja terus akhirnya. Ya, jadi ini apa? Pintar-pintar dalam menguasai diri kita. Ya, Mas Budi. Kang, apakah dapat dikatakan karena Kang Dani barusan berbicara tentang time frame, tentang sinkronisasi, tentang doa ini. Apakah dapat dikatakan bahwa doa baru dikabulkan pada saat semuanya sinkron? Pada saat semuanya kan kita punya niat, punya perasaan, punya pikiran, punya perkataan, punya sikap yang kadang dalam perjalanannya tuh melenceng. Jadi pada saat pada titik kita semuanya sinkron, itu doa dikabulkan. Apakah bisa dikatakan begitu, Kang? Iya, harus sinkron. Jadi doa itu sesuai dengan sinkron 5 dimensi dirinya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan gini. Kok orang jahat dikabulkan jadi kaya misalnya? Iya, dia sedang mensinkronkan pikirannya untuk mendapatkan kekayaan kan? Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Kekayaan dikabulkan. Tapi dia juga dikabulkan perasaan jahatnya itu. Menjadi ketika punya banyak harta misalnya, dia tidak tenang. Dia merasa diawasi, merasa ada ketidaktenangan. Jadi ya di satu sisi dikabulkan misalnya mendapatkan hartanya misalnya kan, misalnya dari korupsi lah misalnya. Di satu sisi dia juga dikabulkan perasaan keserakahannya ada nih misalnya, ya. Mengambil hak orang lain juga ada kan di situ yang dilakukan. Ada kan? Nah, terus dia merasakan ketidaktenangan, kan itu lagi dikabulkan juga. Nah, gimana caranya sekarang yang kita doakan itu, ya kita misalnya bahagia, ya sehat, ya sejahtera, semuanya dapat gitu. Bisa dipahami nggak, Mas Budi? Ya, jadi kalau memang semuanya begitu, ya semuanya diperhatikan, 5-5-nya diperhatikan untuk menuju itu, ya, kayak gitu. Ya. Ada juga yang mau punya anak gitu ya. Saya udah nikah katanya, mau punya anak susah amat gitu ya. Itu orang yang malahan belum nikah malah MBA langsung hamil ya misalnya. Kan ada juga yang begitu. Saya salah apa gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau saya nanganin kasus yang begini, itu kebanyakan yang dia tapi ini perlu digali ya kalau ada teman-teman yang mengalaminya juga. Saya tidak mengeneralisasi, tapi ini kebanyakan kasusnya adalah masih punya ketakutan dalam memiliki anak, tapi tidak disadari. Ya, apakah karena repotnya, karena takut nggak bisa mendidiknya. Ada juga isu terhadap dirinya, terhadap orang tuanya juga ada. Nah, itu perlu digali, perlu dinetralisir. Hal-hal seperti itu. Nah, gimana kalau yang orang yang belum nikah terus tiba-tiba MBA terus sambil punya anak gitu ya. Ya jangan dia sangat menikmati ya, menikmati hubungannya terus akhirnya
gitu kan. Soal itu saya gitu ya. Nggak ada rasa ketakutan, spermanya masuk ya sudah jadi gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang sudah sah tapi punya rasa takut loh, ya. Sehingga sperma sama ovumnya tuh bergeraknya tuh lemah, ya, kurang kurang matching. Karena kalau jadi nanti gimana, kalau punya anak gimana gitu. Jadi akhirnya karena punya ketakutan itu, sperma dan ovumnya jadi tidak sinkron. Misalnya salah satu kasusnya itu, ya. Dan ketika disinkronkan sih, alhamdulillah akhirnya berhasil, ya, punya anak. Gitu. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya sih yang mengaplikasikan 5 dimensi diri ini, 5 dimensi doa ini, lima-limanya perlu selaras semuanya, ya, gitu, sinkron, gitu. Karena sesuai dengan apa yang difokuskan, apa yang diselaraskan saat itu. Yang kelima, apa yang dilakukan, ya, atau dimensi sikap, dimensi tindakan. Nah, ketika misalnya tadi kalau Mas Budi doanya mau usaha gitu ya, ya apa yang dilakukannya gitu kan. Sesuai gitu kan. Sesuai dari mulai gestur tubuhnya, dari mulai pembawaannya, mulai dari actionnya dan sebagainya sesuai. Kalau enggak kan diem aja misalnya Mas Budi gitu ya. Ya nggak sesuai kan. Gimana mau mau terwujud itu kan misalnya gitu kan. Gitu. Betul, betul itu Kang. Ya, kalau ini mah gampang ya, gampang dimengerti kalau ini mah ya gitu kan. Ini yang tricky itu di dimensi niat, pikiran, sama perasaan tuh tricky banget. Apa perlu ketajaman dari kesadaran kita untuk mengamati tiga itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Di chat tuh kan ada. Oke, silakan Mbak Didi. Saya Mau jadi sebagai co-host ya. co-host dari Fitri, Kang, tadi kan Ya. ada cara berdamai dengan servo mekanisme, dengan flashback. Apakah pernah berhasil melakukan hal itu dengan konteks yang sama lalu dicatat? Bagaimana kalau hal yang dilakukan adalah hal yang baru atau belum pernah dilakukan namun masih terus gagal? Iya, ketika chatting aja barusan bilang terus gagal. Masih terus Jadi gagal. gagal deh. Iya, jadi ini apa ya, semacam keterampilan yang sangat spesifik soalnya ya. Jadi ketika dalam mengungkapkan pun itu juga perlu diwaspadai gitu ya. Terus kalau memang tanyanya gimana sih mengubah servo mechanism itu nggak mudah ya, karena itu belief system, nggak mudah. Karena ini perlu ada sesuatu yang perlu disadari, mana belief saya yang nggak bagus, mana yang masih bisa dipertahankan, mana yang perlu diperbaiki, ya, dan perlu ada ketegasan juga, ya, perlu ada ketegasan juga di situ dalam memutuskan. Ini juga penting juga. Terus ada repetisi, gitu ya. Jadi sebenarnya idealnya ini perlu ada semacam sesi yang berkelanjutan, ya. Nah, saya termasuk orang yang punya servo kantong kosong kemarin gitu ya. Jadi mau berapapun punya saya, uang saya itu pasti aja yang ada hanya cukup buat kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika saya pun punya uang sampai ratusan juta itu nggak ada, gitu ya. Ketika dapat rezeki nih, dapat uang segitu, asli tuh, ya. Kenapa? Karena gatel gitu, kayak pengen ngeluarin. Terus akhirnya saya investasi nggak tahu kemana gitu, kayak gitu. Balik lagi ke kantong yang kosong gitu ya. Terus menolong orang lain misalnya gitu kan, lucu gitu kan. Dia istrinya yang lahiran gitu ya, minta ke saya buat biaya sesar gitu kan, sampai sekarang belum lunas. Saya bilang, "Itu, istri siapa?" Saya bilang, saya yang jadi biayain gitu ya. Tapi itu karena ada apa ya, semacam, dorongan yang berbuat seperti itu, ada ketidaktegaan, ketidaktegasan saya, ya.
di situ. Ketika saya punya uang sekian yang lebih, itu pun yang dikeluarkan. Gitu. Ada aja yang akhirnya skenario yang datang ke saya untuk uang itu jadi kosong lagi gitu. Itu servo tuh seperti itu. Ya, luar biasa nih servo ini ya. Ya kalau yang destruktif ya, ada juga yang konstruktif sih gitu kan. Servo yang kalau kita datang, misalkan sering nih ya, kalau kita datang misalnya ke satu tempat terus kita ada apa? Semacam jadi laris nih pelanggan-pelanggannya. Kalau kita datang jadi laris manis misalnya gitu ya. Nah, itu servo juga tuh. Ya. Nah, saya tuh di depan semua tukang jualan ya itu pasti berhenti di di tempat rumah saya. Itu pasti gitu kan, apalagi dia senang banget kalau kita beliin, itu pasti aja gitu kan, banyak yang beli gitu ya. Jadi selalu jadi transit tempat jualan gitu ya. Nah, saya memutuskan gimana ya konkretnya, memutuskannya jadi saya jadi raja tega. Saya jadi raja tega. Orang yang minta tolong ke saya pun ada yang mau buat berobat, buat orang tuanya yang lagi yang lagi ya lagi butuh uang ke rumah sakit. Saya bilang enggak. Ya, saya tegas bahwa ini uang memang buat tabungan saya, nggak bisa diganggu gugat. Jadi saya ada uang, tapi tidak buat untuk itu. Kalau dulu, ya deh, ini ada nih gitu kan, tabungan saya ambil gitu ya. Ya udah, jadinya begitu. Nah, sejak itu putus tuh. Ya. Event kejadiannya itu yang minta bantuan itu orang tua sendiri dan adik sendiri. Segitunya. Karena tricky. Alam bawah sadar tuh unconscious itu tricky banget. Ya, dia punya daya untuk menggoda itu sampai menciptakan skenario seperti itu. Ya. Saya putuskan enggak. Tapi keyakinan saya di sini, dia mampu. Orang tua saya mampu, adik saya mampu. Apa yang terjadi ketika saya putus dan punya keyakinan itu, sampai sekarang, alhamdulillah, selalu ada datang rezekinya buat mereka. Gitu. Jadi, nah ini juga tricky gitu kan. Ini sesuatu yang yang perlu diwaspadai banget gitu kan. Sampai ya alhamdulillah ya beberapa ya kejadian kan jadinya seperti yang saya ceritakan kemarin, dalam COVID pun bukan tabungannya malah berkurang, malah nambah gitu ya. Terus malah beberapa uang saya yang tadinya memang ada di luar itu sudah ada tanda-tandanya mau balik, ada jalannya gitu, seperti itu. Nah itu salah satunya ya. Dan mungkin banyak lagi Jove yang lain gitu. Mungkin contoh ini mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi contoh yang bisa dipahami. Ya, Mbak Diana, gimana? Sorry, tadi Kang Dani bilang tadi untuk memutuskan itu memang benar-benar harus berani. Tapi di balik Kang Dani memutuskan bahwa misalnya adik atau Bapak Kang Dani misalnya pinjam uang, saya tidak mau, tapi sebelum itu kan dipersiapkan dulu gitu ya. Kang Dani ada niat yang mengatakan itu jadinya adik sama kakak Bapak Kang Dani itu tidak akan pinjam gitu kan. Maksudnya bukan berarti udah saya nggak ini terus tidak mau tahu gitu kan. Maksudnya tega. Oh, iya. Tapi itu kan maksudnya ada sesuatu yang harus, nah seperti yang Kang Dani bilang tricky itu di situ ada sesuatu yang diolah gitu kan sebelum memutuskan itu, tapi ada niat baiknya yang ditaruh duluan gitu. Jadi hal itu tidak terjadi gitu ya. Ya, nggak tahu itu duluan atau itu berbarengan ya. Tapi ini kejadiannya bukan belum kejadian tuh saya menyatakan itu, bukan. Ini udah kejadian, memang mereka minta bantuan. Ya, dia mereka. Ya, dan saya bilang enggak, saya bilang gitu. Mohon maaf, enggak. Saya kan udah tegas, enggak. Ini buat tabungan saya. Ya. Kadang-kadang menegaskan ini itu kan yang susah kan maksudnya. Nah, itu dia kan saya bilang juga. Apalagi keluarga sendiri kalau orang lain masih
Saya mau agak ekstrim mencontohkan segitunya loh gitu kan untuk memotong si servo itu nggak gampang gitu. Ya nggak gampang, tapi mungkin harus ada niat. Saya kenal Kang Dani itu orangnya pemurah, makanya gampang keluar uang, makanya kaget gitu. Ya Kang Bibi sahabat saya jadi kenal gitu, jadi gampangan, jadi ya ya gitu jadinya. Mau dapat berapa banyak juga jadi gitu. Ya gimana? Ini ilmunya Kang Dani yang belum bisa saya praktekkan. Nah, ya kalau ada teman-teman mungkin siapa ya, Mbak Tuca kayaknya pernah tuh. Mungkin Mbak Tuca juga masih PL juga tuh. Pernah kita ngadain Alpha Retreat ya di Bogor waktu itu. Ada salah satu simulasi yang bilang ya kalau gini ya ceritanya. Kalau memang perasaannya waktu itu ada satu kelompok, bukan ya, di pesertanya itu di kelompok-kelompok ya, digambarkan itu sebuah kapal yang mau tenggelam dan pesertanya itu dikasih 2 atau 3 sedotan atau apalah itu ya, atau kertas kalau nggak salah, itu sebagai pelampung. Iya tuh Mbak Tucanya, tapi Mbak Tucanya biasa slow motion ngomongnya, jadi udah Mbak Tuca jangan ngomong. Sinyalnya Mbak Tuca di teks aja Mbak. Ya, tapi ini ada yang ngalamin ya, jadi lucu Mbak Tuca. Sorry Mbak Tuca. Oke. Jadi di giliran, jadi di satu-satu ya, satu-satu dihadapin. Kalau vibrasinya merasa ini pantas ditolong, ya, dan pantas dan layak ditolong, itu bilang begini, sambil nunjuk ke wajahnya, Anda layak diselamatkan dan saya peduli dengan Anda, sambil ngasih, ya. Terus kalau enggak sok gitu kan, ini kayaknya nggak pantas diselamatkan gitu ya, kan belajar vibrasi tuh waktu itu, nggak ngeh gitu kan, itu nunjuk ke matanya juga perlu kencang juga, bilang gini, Anda tidak layak diselamatkan dan saya tidak peduli dengan Anda. Itu hampir semuanya gagal. Gagalnya kenapa? Ketika bilang Anda tidak layak diselamatkan, terus sampai bisik-bisik, Anda tidak layak diselamatkan, saya tidak peduli dengan Anda. Nggak tega gitu, kayak nggak tega gitu ya. Saya bilang perlu tetap tegas. Jadi dua-duanya tetap tegas gitu. Itu gimana caranya? Semuanya belum berhasil. Yang mudah-mudahan sekarang Mbak Tuca lebih bisa tegas gitu ya di situ. Nah, itu salah satu pelajarannya, Mas Budi. Ya, jadi dalam memutuskan servo, dalam ini kita konteksnya servo, kita perlu begitu. Ya. Jadi banyak hal ini, saya dapat pelajaran ini juga luar biasa ya, di camp 3 hari 2 malam, salah satunya dapat pelajaran ini. Ya. Saya jadi paham kenapa saya ketipu melulu gitu. saya dimanfaatkan seperti itu melulu ya, dengan negatif gitu ya. Karena introspeksi ada vibrasi itu ya. Jadi seolah-olah saya punya keyakinan kalau jadi orang baik itu ya akan lancar semuanya gitu. Akan jadi gitu kan, usaha jadi ya. Ini jadi gitu ya. Ternyata enggak gitu. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kewaspadaan. Bahwa semua yang datang kepada kita, termasuk yang minta tolong sama kita tuh tidak semuanya wajib ditolong. Ya. Gitu. Ada yang layak, ada yang enggak soalnya. Ya. Nah, kalau pertanyaan saya sekarang, jika ada tadi ketika kapalnya tenggelam, Anda punya pelampung, ya. Anda mau menyelamatkan yang bisa berenang atau yang tidak bisa berenang? Bisa berenang. Yang mampu berenang karena yang mampu berenang. Udah tahu Kang Habibie Udah tahu ya. Yang bisa berenang. Gini Kang. Mas Budiman, kebetulan boleh nggak Kang minta waktu? Boleh silakan. Jadi gini, sebenarnya tentang menolong orang ini saya pernah berbenturan, artinya pernah mengalami secara real life dalam kehidupan nyata. Jadi menjadi orang baik itu ternyata perlu pengetahuan. Artinya
Artinya menjadi orang baik itu tidak polos. Artinya punya pengetahuan. Kalau bodoh amat ya. Ya, tidak bodoh. Nah, itu terjadi sama kami, saya dan pasangan. Kita menolong orang yang dekat gitulah, menolong orang dekat. Ternyata kita memberikan pertolongan, itu malah tidak membantu dia. Ada yang terjadi begitu, malah menjerumuskan jadinya, malah jadi terperosok. Artinya tidak semua benar kata Kang Dani itu yang saya alami itu. Kita malah digigit, kita malah digigit, dan memang benar-benar digigit. Kita nggak menyesal, cuman di sini kita perlu pelajaran. Pada tadi belajar, oh ternyata memang ada yang pantas ditolong dan ada yang memang justru dengan tidak kita tolong dia malah bisa jadi berkembang, malah jadi ada yang begitu ya. Malah jadi hidupnya malah lebih baik gitu loh Kang. Gitu. Ya. Jadi ada yang bantuan kita itu ada yang ketika nggak sadar nih, bantuan kita adalah justru tidak peduli sama dia. Iya, malah betul Kang Dani. Kalau bahasa saya mungkin bahasa frekuensi rendah, bahwa pertolongan saya malah menyesatkan dia kadang-kadang gitu. Frekuensinya selain bahasa yang rendah. Artinya tadi bahasa Kang Dani lebih frekuensi tinggi. Malah dengan tidak menolongnya saya, mungkin dia jadi lebih baik gitu. Itu terjadi, itu baru justru malah menolong dia gitu. Nah, tahun 2 tahun yang lalu itu kejadian. Saya belum intens ngobrol dengan Kang Dani. Itu kejadian, saya kejadian. Oh, karena saya orangnya, istri sudah ngomong, jangan. Itu saya tipikalnya orang nggak tegaan. Nggak tega. Saya nggak punya raja tega. Nah, istri udah kasih tahu, jangan dulu, udah nggak percaya, kamu nggak percaya, udah jalanin. Oh iya, udah kena batunya udah. Sekarang Kak Habibie, welcome to the club ya. Ya, sudah mengalami itu saya. Makasih. Ya, memang benar sih, itu memang perlu semua itu kebijaksanaan gitu ya Kang Dani, dan kadang-kadang hati itu bisa tahu yang mana gitu ya. Iya. Tidak tega itu justru itu pikiran yang nggak tega. Benarnya ya. Itu ya ini main ini. Ya, itu tega itu nggak benar ya, nggak benar, itu negatif itu. Ya benar. Iya. Jadi ini main masuk ke dimensi perasaan, nggak enak. Iya. Oh, jadi dimensi perasaan itu berlapis-lapis. Enak lo amati. Ya. Yang permukaannya atau yang terdalamnya. Kalau kita bisa merasakan yang terdalamnya bilang tidak gitu. Tapi kita karena lebih sering merasakan bagian permukaannya saja, itu jadi tidak self mastery, jadi tidak bisa memahami diri kita, mengendalikan diri kita. Ya, karena vibrasi itu asalnya dari yang terdalam itu sebetulnya yang paling valid. Gitu. Ini juga perlu latihan terus-menerus. Ya. Kalau kita semuanya sudah bisa expert dalam menjaga vibrasi yang dalam ya. Kalau kita sebut yang vibrasi alfa itu, alpha zone, ya. Semuanya indah. Ya, semuanya mudah. Ya, ada sinkronis yang akhirnya ke sana gitu. Jadi apapun, saya juga dulu dalam memperbaiki sebuah perusahaan tidak memperbaiki manajemen karena saya juga nggak tahu tentang manajemennya, nggak ngerti. Tapi ketika vibrasi ini diubah, ya itu jadi baik semuanya, ya. Jadi baik, pelanggan banyak. Terus omset juga banyak ya Kang Habibie saksinya ya dulu, tahu kan dulu ya, itu seperti itu ya. Padahal yang saya ubah itu aja, dan itu cepat banget, cuma dalam waktu sebulan 2-3 langsung melesat gitu. Jadi perhatikan semuanya itu. Jadi kemampuan pengetahuan manajemen atau skill apa, termasuk metode parenting, itu cuma metode doang. Kalau vibrasinya masih goyah, metode sebagus apapun tetap nggak akan berhasil. Jadi buat pelengkap aja metode pengetahuan itu, tapi vibrasi yang perlu difokuskan. Gitu. Benar banget. Oke. Ada yang lain?